Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan yang diampu oleh dosen Pak Dedi Kiswanto. Di sini kami akan membahas tentang proyek kami yaitu perbandingan keberhasilan dan efisiensi Hydra dan Nmap dalam brute force SSH. Di sini kami beranggotakan 3 orang yaitu saya sendiri Hilal Pelajis, kemudian ada teman saya Rizky Wahyudi dan Priti Singgam. Apa sih brute force itu? Brute force adalah teknik otomatis yang mencoba secara sistematis berbagai kombinasi username dan password hingga menemukan kredensial yang valid. Dalam konteks pengujian keamanan, brute force digunakan untuk mengukur ketahanan mekanisme dan autentikasi dan menemukan titik lemah konfigurasi. Namun praktik ini hanya boleh dilakukan pada sistem yang dimiliki atau dengan izin eksplisit. Apa itu Hydra dan Nmap? Hydra adalah alat khusus untuk melakukan serangan password otomatis atau brute force pada berbagai protokol jaringan termasuk SSH. Hydra mendukung pengaturan konkurensi berbagai mode input seperti single user, user list, pass list, dan output yang langsung memudahkan identifikasi kredensial berhasil. Nmap adalah alat utama untuk pemindaian jaringan dan discovery layanan. Dengan modul scripting atau NSA, Nmap bisa melakukan otomasi tugas-tugas pendukung seperti fingerprint layanan, deteksi versi, dan menjalankan script yang terkait percobaan kredensial. Meskipun Nmap bukan alat brute force murni, ia berguna untuk reconnaissance sebelum serangan. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Preti. Baik, untuk alur kerja sistem brute force itu kita persiapan lab, di mana kita siapkan dua virtual machine di VirtualBox, yaitu Kali sebagai attacker dan Ubuntu server sebagai target, di mana kita atur setting pada jaringannya atau network itu internal host only, kita set promises itu allow all, dan juga kita pastikan kabel itu connected. Lalu kita ambil snapshot baseline untuk kedua VM-nya sebelum memulai agar nantinya kita mudah rollback. Lalu pada VM target, kita aktifkan OpenSSH untuk base-nya itu sudo apt install OpenSSH server. Lalu kita buat user uji dan kita catat kredensialnya. Nah, pada kali kita siapkan word list username txt dan password txt. Contoh yang kami ambil itu 10 kali 10, yaitu 100 kombinasi. Nah, lanjut ke verifikasi konektivitas dengan ping dan check port SSH dengan base Nmap SV P22 IP target. Lalu kita masuk ke eksekusi percobaan, di mana kita sinkronkan waktu antar VM, NTP, ataupun hostnya. Kita aktifkan monitoring resource, sampling itu 5 second. Lalu kita jalankan Hydra dengan opsi yang distandarisasi, Miss Hydra dengan base dari Miss Hydra sampai dengan min F, itu adalah base-nya. Lalu kita catat start sampai end timestamp-nya. Kemudian kita catat setiap keberhasilan, total percobaan, throughput, dan juga statistik CPU atau RAM-nya. Kita simpan hasil ke CSV terstruktur, yaitu seperti yang ditunjukkan trial ID sampai ke RAM peak dan nodes. Lalu setelah trial selesai, rollback itu kita ke snapshot baseline dan ulangi replikasi sesuai protokol, di mana itu kita pakai 5 kali per tool. Lalu terakhir ada etika dan clean up, di mana kita lakukan hanya pada sistem yang dimiliki ataupun diizinkan. Simpan log dan perintah eksekusi pada lampiran, lalu segera rollback snapshot setelah percobaan untuk mengembalikan kondisi awal dan hindari dampak pada lingkungan. Baik, kita lanjut ke tools brute force. Di sini ada 5 yang tercatat. Yang pertama itu ada Hydra, di mana dirancang khusus untuk brute force, protokol jaringan seperti SSH, FTP, HTTP, dan lainnya. Lalu Hydra ini mendukung berbagai mode input seperti user list atau pass list dan juga opsi paralelisasi. Jadi cocok untuk uji kredensial terfokus. Lalu yang kedua ada Nmap, di mana fokus utamanya itu reconnaissance.
Dan juga ada discovery layanan, fingerprinting versi, dan juga otomatis ringan lewat NSA, di mana ini termasuk ke script brute force. Jadi Nmap ini bagus untuk praserangan dan juga verifikasi layanan. Lalu masuk ke network brute forcer, di mana ini adalah framework modular untuk serangkaian serangan, termasuk dengan SSH. Jadi network brute forces ini fleksibel untuk skenario custom dan juga integrasi script. Lalu yang keempat ada network authentication cracker, di mana ini dikembangkan untuk network authentication termasuk dengan SSH tadi oleh tim Nmap, dan juga network authentication cracker ini fokus pada efisiensi dan juga stabilitas. Yang terakhir ada wordlist yang yaitu membuat wordlist custom berdasarkan pola atau crawling content target atau CEWL. Jadi wordlist ini penting untuk uji kesesuaian eh, wordlist yang digunakan untuk Hydra dan Nmap. Baik, kita masuk ke langkah-langkah brute force. Yang pertama itu cek IP. Kita bisa lihat di gambar sebelah itu ada IP Kali dan Ubuntu. Yang kedua ada scan jaringan. Kita gunakan IP call ataupun port scanner untuk melihat layanan yang aktif. Terutama apakah SSH terbuka sehingga brute force relevan. Yang ketiga ada cek word list. Jadi kita evaluasi word list. Apakah itu besar, komposisi katanya bagaimana, variasi huruf dan angka, dan juga serangannya itu efektif dan juga realistis. Lalu ada buat log, jadi kita siapkan file log ataupun TCP dump untuk merekam lalu lintas dan juga output tool sebagai bukti atau analisis. Lalu ada run log, di mana kita mulai monitoring sebelum serangan agar tidak kehilangan jejak kejadian awal. Kemudian kita jalankan brute force, kita eksekusi tool sesuai parameter, reach, timeout, pet word list, sambil memantau beban target. Lalu kita stop log, di mana kita hentikan perekaman ketika serangan selesai, atau mencapai batas waktu untuk untuk menyimpan data yang lengkap. Lalu terakhir kita lihat file log, jadi kita periksa hasilnya, apakah login sukses, atau error, atau ada rate limit, dan juga kita ekstrak metriknya, yaitu waktu, attempts, dan credentials teruji. Baik, di sini kita bisa lihat tadi yang word list, ini gambar untuk word list, lalu ini adalah gambar dari hasil Hydra, dan ini adalah gambar dari hasil Nmap, sama seperti langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu untuk gambar terakhir, ada 3 gambar lagi. Ini gambar direktori Ubuntu, lalu ini ada log Ubuntu gagal, dan yang satu lagi adalah log Ubuntu berhasil. Nah, ini adalah log Ubuntu berhasil. Baik, saya serahkan kepada moderator. Nah, di sini ada gambar dari hasil grafiknya. Di sini ada yang pertama tuh ada grafik perbandingan waktu eksekusi. Itu grafik menunjukkan rata-rata waktu eksekusi 180 detik dan variasi besar. Hydra tidak stabil, sementara Nmap jauh lebih efisien dengan rata-rata 50 detik yang konsisten. Kemudian ada yang kedua ada gambar dari durasi tiap perannya. Di situ grafik menunjukkan durasi run Hydra itu 110 sampai 250 detik atau lebih. Sangat tidak konsisten dan lambat. Berbeda dengan Nmap yaitu berkisar 40 sampai 60 detik saja yang jauh lebih stabil dan efisien. Sedangkan kategori order itu tidak menampilkan data yang berarti. Kemudian gambar yang terakhir itu ada durasi tiap file run-nya itu. Hasil run itu menegaskan bahwa Nmap itu berkisar 40 sampai 60 detik per file, jauh lebih efisien dan stabil. Sementara Hydra secara konsisten itu membutuhkan waktu lebih lama dan bervariasi, yaitu 110 sampai 240 detik per file. Oke, di sini langsung aja kita lanjutkan ke jurnal kami. Langsung aja saya bahas tentang metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen kuantitatif komparatif untuk membandingkan dua alat keamanan cyber, yaitu Hydra dan Nmap, pada skenario brute force SSH di lingkungan laboratorium terisolasi. Itu untuk setiap alat itu diuji satu skenario standar dengan wordlist custom berisi 10 username
kali 10 password yang sudah dijelaskan tadi itu 100 kombinasi per trialnya. Dan konkurensinya itu satu single thread. Dan setiap skenario itu direplikasi sebanyak 5 kali. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan itu pada eksperimen itu kami menggunakan VirtualBox dengan dua mesin virtual atau VM pada jaringan internal, VM Attacker berbasis kali Linux yang menjalankan Hydra dan Nmap, serta VM Target berbasis Ubuntu Server. Versi dan paket OpenSSH dicatat yang menjalankan layanan SSH. Kemudian wordlist itu disusun sebagai dua file terpisah. Username txt berisi 10 entry dan password txt itu berisi 10 entry juga. Kombinasi Cartesius keduanya menghasilkan 100 percobaan per trial. Kemudian di sini bisa dilihat dari tabelnya itu parameter eksperimennya. Oke, untuk lebih jelasnya itu kami akan menemukan sistemnya yang akan dijelaskan itu oleh teman saya Rizky Wayudi. Kepada Rizky Wayudi dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah demonstrasi terkait serangan brute force menggunakan tools Nmap dan juga Hydra. Baik, apakah sudah terlihat? Oke. Nah, baik. Eh, di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait serangan brute force. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan set dengan networknya, di mana kami di sini menggunakan host line adapter kan, sehingga memungkinkan dua virtual mesin ini terhubung di dalam satu jaringan internal oleh penyedia Oracle VirtualBox. Nah, jadi di sini kita tidak menggunakan internet sebagai layanan, jadi hanya menggunakan localhost. Dan ini untuk keduanya. Kemudian kita masuk ke kali Linux-nya. Nah, langkah pertama yaitu kita coba cek IP yang ada di kali Linux ini menggunakan IP ifconfig. Nah, di sini terlihat bahwa IP yang digunakan oleh kali Linux adalah 192.168.56.102. Di sini kita bisa copy dulu. Nah, kemudian kita scan jaringan menggunakan IP call. Di sini kita masukkan IP kita. Apakah ada SSH yang statusnya terbuka? Oke, di sini kita cek dulu jaringan kita. Di sini networknya yaitu 192.168.56.0/24, di mana subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, untuk selanjutnya adalah eh, kita lihat wordlist kita. Jadi di sini kami menyimpan wordlistnya itu ada di directory test. Kemudian kita bisa lihat isinya menggunakan perintah cat username.txt. Nah, di sini kami menggunakan 10 kombinasi username dan juga 10 kombinasi password. Nah, di sini kami menyimpannya di directory test dan menamainya sesuai dengan username dan juga passwordnya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan lihat eh, server dari Ubuntu servernya. Maaf, maksudnya IP dari Ubuntu servernya. Di sini kami menggunakan akun yang sudah kami gunakan untuk tes kali ini, yaitu test user. Nah, di sini kita akan cek IP yang digunakan oleh Ubuntu server ini.
Di sini terlihat bahwa IP yang digunakan adalah 192.168.56.103. Nah, kita kembali ke Kali Linux tadi. Di sini juga sebenarnya bisa kita scan menggunakan print and map. Kita clear dulu. Oh, kita perbesar. Nah, map, kemudian kita masukkan IP kita yang tadi. Terus kita cek di port 20, di port 22 dan status SSH-nya adalah open. Di sini kita akan melakukan scanning apakah di IP tersebut ada user dengan SSH yang statusnya terbuka. Jadi tadi kita membuka Ubuntu Server hanya untuk memastikan IP yang terdaftar pada Ubuntu Server itu. Nah, di sini eh, ada satu IP yang terdapat yang dari port 22 dengan status SSH-nya adalah open. Nah, itu adalah 192.168.56.103, yang mana IP ini adalah IP Ubuntu server tadi. Jadi sini bisa kita copy. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan eh, brute force. Tapi sebelum itu, di sini kami menggunakan monitoring bernama membuat apa? Kami membuat file untuk melakukan monitoring. Jadi sebelum kita melakukan brute force, kita akan melakukan rekaman jejak untuk melihat history dari apa yang kita buat selama brute force berlangsung. Jadi untuk filenya itu dengan menjalankan perintah ini monitor vm.sh. Jadi di sini adalah program yang isinya merekam, kemudian nanti akan menghasilkan file bernama attacker_log.csv. Nah, jadi nanti di sini file-file atau rekaman jejak akan tersimpan di file ini. Langsung saja kita run. Oke, kemudian kita akan melakukan brute force. Pertama kita menggunakan Hydra. Di sini terlihat bahwa eh, untuk username sendiri itu ada di page home, kemudian nama user kita, kemudian di folder test, dan juga username. Nah, oh maaf, ini kita keluarkan dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah mulai merekam. Kemudian kita clear dulu biar lebih bersih. Kemudian kita akan menjalankan perintah Hydra dulu. Nah, di sini terlihat bahwa direktori untuk username bisa kita sesuaikan di mana teman-teman yang menyimpan wordlist username-nya, kemudian wordlist passwordnya, kemudian kita akan menyerang SSH dengan alamat IP yang tadi. Ya, oke. Kemudian kita enter. Nah, di sini Hydra mencoba semua kombinasi yang memungkinkan yang ada di file username dan password tadi berupa wordlist. Jadi sini terlihat bahwa Hydra ini mencoba segala kemungkinan sehingga bisa masuk dan login ke akun SSH yang ada di Ubuntu server. Sambil menunggu kita juga bisa memonitoring di sini, eh, melihat lognya.
Jadi di sini kita bisa melihat log pada Ubuntu server. Tapi nanti ya, nanti saja sekalian kita kembali lagi ke Linux ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk username itu yang valid adalah test user dan juga untuk passwordnya adalah ini. Dengan IP SSH-nya adalah seperti ini. Nah, setelah itu kita tadi kan kita memonitoring. Nah, sekarang kita ingin memberhentikan monitoringnya atau rekamannya dengan cara menggunakan eh, perintah kill di sini ya, enter. Nah, kemudian kita lihat filenya itu ada tersimpan di path yang sudah kita sesuaikan tadi. Nah, di sini dia. Jadi kita bisa cek. Di sini ada timestamp-nya, di mana waktu mulainya itu jam 9:49 lewat 11 detik. Kemudian di sini ada uptime, CPU user, CPU system, CPU idle, dan seterusnya. Dan ada memori, eh, penggunaan memorinya, memory use di sini ya. Nah, jadi untuk rekaman ini nantinya akan dilakukan analisis seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita tadi. Kemudian untuk selanjutnya kita mencoba skenario kedua yaitu menggunakan Nmap. Jadi di sini kita bisa melakukan serangan menggunakan Nmap. Ke 92 168 103. Nah, di sini kita akan melakukan serangan dengan menggunakan metode tools Nmap, di mana kita akan melihat port 22 dengan script SSH root. Kemudian kita masukkan user DB-nya atau wordlist untuk username-nya ada disimpan di mana. Kemudian untuk SDB-nya kita sesuaikan path-nya di mana. Kemudian kita langsung, oh sebelum itu kita lakukan monitoring lagi. Jadi sebelum melakukan Nmap, kita melakukan monitoring lagi dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah, kemudian kita bisa melakukan eh, serangan brute force menggunakan Nmap. Oke, kemudian kita tunggu. Nah, di sini terlihat bahwa Nmap ini cukup cepat ya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah berhasil melakukan brute force. Kita lihat bahwa di sini sudah sama dia, sama seperti sebelumnya. Username-nya adalah test user dan passwordnya adalah password 123 yang merupakan kredensial yang valid. Jadi di sini kita bisa login menggunakan SSH. Jadi caranya SSH, kemudian kita masukkan username-nya. Di sini username-nya adalah test user. Kemudian add IP-nya yang terdaftar di akun SSH itu. Jadi tadi IP-nya adalah 192.168.56.56.103. Kita enter. Nah, kita disuruh masukkan passwordnya. Passwordnya yang mana? Passwordnya adalah yang password 123 ini. Jadi kita masukkan saja.
Nah, di sini kita sudah masuk ke eh, Ubuntu servernya. Di sini bisa dilihat sudah sama. Nah, di sini test user at Ubuntu. Di sini juga demikian. Nah, di sini kita bisa melihat eh, punya akses penuh ke SSH atau akun Ubuntu servernya. Di sini kita bisa lihat apa-apa saja yang ada di Ubuntu server kita. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa file yang ada di akun SSH tersebut. Jadi di sini kita bisa mengedit, merubah, menambahkan atau melakukan apapun yang ada di akun Ubuntu tersebut. Dan untuk mengeluarkannya, kita bisa ketik perintah exit dan kita akan kembali ke eh, terminal awal kita di Kali. Begitu. Kemudian eh, di sini kita bisa lihat bahwa brute force dengan tools Nmap itu kinerjanya lebih cepat dibandingkan dengan Hydra. Karena seperti kita lihat polanya tadi, Hydra itu menggunakan kombinasi username yang sama dulu, kemudian passwordnya yang dicoba satu persatu. Sedangkan untuk Nmap itu kebalikannya, gitu. Nah, kemudian kita akan tes eh, log yang ada di Ubuntu server ini. Caranya dengan sudo grep minty pilot password yang tersimpan di var log slash out log. Eh, oh, type sudo grep minty. Sepertinya ada. Nah, ini dia. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada percobaan masuk atau login akun kita dan di sini bisa bisa lihat ada banyak sekali percobaan dalam waktu yang sangat singkat secara berulang. Di sini kita bisa lihat bahwa ada pilot password for invalid user admin. Di sini kita masukkan username-nya dari IP 192.168.56.102 yang mana IP tersebut adalah IP dari kernel Linux kita. Kemudian kita akan cek yang berhasil. Nah, ini juga ada beberapa percobaan yang sudah kami coba sebelumnya. Di sini ada log atau history kapan terakhir kali kita login menggunakan akun Ubuntu server kita. Jadi demikian demonstrasi eh, dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rizky. Mungkin sekian presentasi dan demo dari kami, demo aplikasi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi, kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.